Jakarta Siang. Baik, Indonesia, kita masih berbincang dengan komunitas Hitchhiker Indonesia dan kita masih dengan ada 3 personilnya di sini, ada Kak Wawan, kemudian juga Kak Dita dan juga Kak Eji ya. Kakak. Ya. Udah mandi belum, Kak? Iya, dan ada kakak-kakak hitchhiker loh yang dengerin. Halo kakak-kakak semua. Halo. Ada siapa aja? Sepertinya ada Kak Dona. Kadona, selamat siang. Kadona di mana sih? Kak Dona kerja di pusat Jakarta Pusat. Oh, di Jakarta juga. dekat Monas katanya. Dekat Monas. Jangan di Monas juga kali. Terus ada Kak Titin. Kak Titin. Halo Kak Titin. Kak Titin di Jakarta juga. Di Jakarta juga. Terus ada Kak Pru ya. Pru. Terus di jangan. Terus Kesel mendadak. ada Kak Erik. Halo Kak Erik yang kebanjiran. Ya ampun, ntar gue kirimin arum jeram deh. Yang di daerah siapa aja? Yang di daerah ada Tides ya di Bandung. Tides, terus ada Dewi Pelita di Bandung. Siapa? Deca di Sukabumi. Terus Kak Deca ya. Siapa Udah. lagi ya? Namanya Deca apaan? Namanya Dewa di Facebooknya Deca. Iya. Kayaknya banyak ya Habis Deca kan membernya. kecamatan. Oh iya. Bisa. Boleh. Oh ya, ini Dita ini juga punya saudara namanya Nova. Dan mereka ini adalah hitchhiker yang paling stres ya. Oh, kok bisa stres juga ya? Karena hobinya naik truk, Pak. Tim ceria. Gimana pengalaman dari Dita ini kemana aja, Dit? Wah, udah sampai Bali sih, paling jauhnya sih sampai Bali. Berapa orang waktu itu? Sendiri. Bener? Iya. Kok bisa sih? Pertama dari Jakarta nih, gimana Pertama ceritanya? dari Jakarta, tadinya mau survei buat acara hitchhiker yang ke Pulau Biawak. Terus kita minta izin ke hubungan dinas perhubungan. Yeah, Terus habis itu dari situ saya sama adik saya sampai adik saya cuma sampai Wonosobo. Wonosobo saya lanjut sendiri sampai ke Bali. Enggak, perjalanannya gimana? Nebeng apa aja tuh? Pertama nebeng Tronton sampai Indramayu. Dari sini? Dari Jakarta. Tronton? Tronton. Nyegatnya di mana? Jegatnya di itu tol Cempaka Putih. Wow. Tol Cempaka Putih sampai Memang Indramayu. dia sendirian supirnya? Sendiri kebetulan. Dia sendiri. Terus abis itu dari situ saya Pakai pisah. Tronton tuh. Iya, pisah. Pengalaman menarik juga tuh ya. Pisah dari laki-lakinya pulang ke Jakarta, yang cewek-cewek berdua, saya sama adik saya ke Wonosobo berdua. Naik itu, apa tuh? Naik apa ya? Naik bus kalau nggak salah, naik bus. Nebeng juga? Itu waktunya udah malam, jadi kita nggak sempet nebeng. Itu mesti bayar. Udah capek juga, jadi mungkin berhentiin bus di pinggir jalan, cuman aja, ya? bayar setengah kita sampai Wonosobo. Wonosobo, adik saya di situ, saya lanjut ke Bali sendiri, naik Nebeng tuh. Nebeng apa? Nebeng mobil, terus Mobilnya nebeng mobil apa ya? Waktu itu mobil pribadi sih pribadi, dia. Terus habis itu saya nebeng naik bus. Jadi naik bus, saya cuma bilang hitching, Pak, busnya berhenti, Pak, saya cuma mau numpang. Terus, oh ya Dek, silakan, nggak apa-apa. Mau kemana? Mau ke Bali, Pak. Tapi saya cuma sampai Banyuwangi. Oh nggak apa-apa, Pak. Nanti saya oper ya ke bus teman saya sampai Bali. Ya udah dioper, gratis deh sampai Bali. Nah, satu lagi itu kalau misalnya kita nebeng, itu kita nggak bisa yang namanya kita misalnya mau ke Bandung, kita langsung plug ke Bandung, itu mungkin nggak semua kendaraan bisa. Dan di saat kita bernegosiasi dengan si pengendara, kita harus bilang, Pak, tujuan kita tuh mau ke Bandung, tapi seandainya Bapak tidak langsung ke sana, adakah tujuan yang terdekat yang bisa kami maksudnya untuk kita berhenti di situ, misalnya entah di rest area atau terdekatlah jalan menuju ke Bandung itu di mana gitu. Ya. Dan nanti Eji kemana aja sih pengalamannya? Eji kemana ya? Kalau yang rame-rame pastinya kita udah 6, maksudnya yang sama tim hitchhiker kita udah 6 tempat ya. Itu di Cisarua, Cisarua Puncak, Lembang Bandung, Kau Putih. Itu maksudnya yang tim. Oh yang tim. Terus Baduy, Biawak, sahur hitching on the road itu, tapi itu waktu bulan puasa. Iya. Terus terakhir kita ke Situ Gunung. Situ Gunung. Kalau sendiri udah ke Jawa Tengah. Itu sendiri benar? Sendiri.
sendiri kadang. Nggak takut ya. Nah itu waktu itu Eji sebenarnya nggak izin dan nggak ada ngomong dengan teman-teman hitchhiker. Sama kayak Dita. Tapi izin orang tua juga kan? Iya, orang tua izin terus. Orang tua nggak juga sih. Paling Eji informasi buat satu orang teman ya, karena di hitchhiker itu kita wajib untuk memberitahu posisi kita tuh ada di mana, karena Om Har itu selalu memberitahu kepada kita bahwa tiap kali kita hitching itu harus ada seseorang yang memantau posisi kita ada di mana. Jadi pada saat Eji hitching, Eji cuman bilang, kawawan mau, kan karena kawawan kan nggak boleh hitching sendirian tuh. Jadi Eji cuman bilang pengen ke Jawa, tapi dia nggak ngasih gitu kan. Ya udah Eji karena emang niat dan waktu itu ada kepentingan untuk nulis, jadi Eji tetap ngejalanin itu. Terus Eji juga dari sini nebeng apaan? Dari sini, nah karena itu Eji bilang sama Kak Bayu juga, Kak Bayu hitchhiker juga, dan Kak Bayu saran sih katanya jangan hitching malam karena Eji sendirian dan posisinya Eji seorang perempuan kan. Jadi waktu itu Eji coba untuk dari rumah berangkat jam 4 pagi ke tol Jati Bening. Terminal Jati Bening ya. Yang terminal Bayangan. Terminal Bayangan. Nah di situ Eji mulai start hitching jam 5:30. Bayangkan Eji dapat kendaraannya jam 12 siang. Oh my god. Karena biasanya selama ini kan kita hitching malam ya. Malam itu lebih gimana ya? Powernya tuh lebih dapet. Kalau pagi itu udah yang rame orang kerja, dan itu Eji sampai sama kayak petugas. Di situ ada orang lagi benerin jalan itu sampai akrab, sampai ngobrol, sampai dia nanya-nanya segala macam. Terus udah gitu sama petugas yang untuk penderek mobil di jalan tol, sampai 4 kali dia muter-muter udah sampai ketemu. Eji belum juga dapat kendaraan, belum Pak katanya. Terus ada patroli jalan tolnya juga sampai Eji belum dapat kendaraan, dia juga sampai yang hafal gitu kan karena Eji belum dapat. Dan terakhir Eji dapat jam 12 itu sebuah bus itu bus berbayar namanya PO Binika, dan dia ngeliat Eji mungkin udah dari jauh, dia langsung pas begitu deket dia bilang, Mbak mau kemana? Cirebon ya? Karena dia lihat tulisan Eji kan. Iya Pak. Ya udah naik sini, tapi saya nebeng Pak katanya. Ya udah nggak apa-apa, naik aja, udah cepet. Kamu dari jam berapa? 5:30 Pak. Naik katanya. Udah Eji naik langsung dapet deh gratisan sampai Cirebon. Alhamdulillah. Paling lucu tuh kita dapat tebengan ambulans Eji. Itu tengah malam jam 2 pagi. Siapa yang dapat? Saya, Nova, itu waktu itu berlima waktu kita mau ke Indramayu. Mau survei tempat ya, itu sama Om Har. Saya, Dita, Nova, Bayu dan Sandy juga. Jadi itu berlima. Ambulansnya berhenti dan mobil di dalam itu waktu survei ya. Mobil jenazah. Itu mobil jenazah. Waktu survei ke Biawak ya. Itu parah banget kita. Terus kita udah capek banget dan akhirnya dapat tuh mobil jenazah dengan berisikan 3 orang. Sama 1 orang kecil. Dan mobil jenazah itu baru mengantarkan mayat dari Jakarta ke Indramayu dengan lengkap dengan kerandanya. Waduh. Dan kita masuk berlima, bayangin itu 4-4an duduk di atas keranda sampai pada baca ayat kursi. Itu kacau itu. Tapi waktu pengalaman sendiri itu asik juga loh, karena hampir seluruh perjalanan Eji itu waktu ke Jawa itu sampai ke dalam kotanya pun Eji dapat kendaraan yang gratis-gratis. Jadi orang-orang yang di dalam kota ternyata di Jawa itu mungkin karena susah kendaraan ya. Apalagi dari sore menjelang malam itu mereka kendaraan susah dan agak jarang, nggak seperti Jakarta yang ramai. Jadi mereka begitu kita berdiri, mereka langsung yang nanya, Mbak mau kemana? Saya waktu itu pengen ke Pasar Klewer, itu dapat gratis tumpangan. Terus dari Solo ke Jogja juga dapat kereta gratis. Dari Jogja ke Jakarta waktu pulang dapat gratis kereta juga. Jadi itu Eji. Saya malah dapat sangu loh. 100.000 lagi dikasih sama Mas Purwantoro tuh. Ntar ini yang belum cerita kawan ya. Kawan. Nanti kita akan lanjut lagi dengan kawan dari Hitchhiker Indonesia. Oke Indonesia, kita masih berbincang dengan Hitchhiker dan ini kita masih ada ceritanya Kak Wawan nih. Kawan belum cerita ya. Nah, mau dongeng apa Kawan? Ayo Kak Wawan, ditunggu teman-teman. Saya sih sebenarnya nggak ada cerita Pak, cuma mungkin yang cerita menarik itu yang situ gunung kemarin. Karena biasa kalau kita hitching itu kan kita bagi tim, habis itu kita kasih tahu ketemunya di mana. Misal kayak kita mau ke Indramayu, kita kasih tahu poinnya di mana gitu. Poinnya ya? Indramayu. Kalau yang kemarin kita bikin sesuatu yang berbeda, mencari petunjuk gitu. Kita harus nyari petunjuk, Pak.
kita diarahin yang belok-belok. Oh, gitu. Jadi nggak boleh langsung lurus. Tapi kalau saya tanya kenapa sih kawan ini mau gabung dengan hitchhikernya? Itu dulu sebenarnya udah tertarik dari yang sebelumnya. Karena hitching udah ada di luar negeri. Ya udahlah, saya pengen nyoba aja. Hitching di Indonesia itu mungkin nggak? Oh gitu, pengen challenge aja gitu ya? Men-challenge. Ternyata bisa. Ya sebenarnya sih bisa. Berarti sudah banyak ngelakuin dong hitching ya? Enggak pernah. Belum. Saya benar-benar. Kak Wawan suka merendah. Saya benar-benar baru. Waktu ke Baduy, Kak. Kak Wawan itu ya yang paling disebelin sama teman-teman pada saat situ gunung. Kenapa? Karena dia adalah pemegang clue, dia yang tahu posisi pos. Dan saat itu dia juga masuk tim. Cuman dia nggak karena dia posisinya sebagai pemegang clue. Kawawan itu tidak secara langsung ngejalanin hitchhiker dan dia punya tim satu namanya itu Kadona, dan Kadona itu yang dikerjain sama Kawawan ini. Oh gitu. Jangan-jangan tadi ke studio hitching juga kali ya? Hitching kendaraan pribadi. Gagal. Kan aja datang ke sini hitching. Tapi terkadang suka gitu sih. Maksudnya apa ya? Kayak waktu pernah Haji tinggal di BSD dulu, dan itu misalnya kita pengen ngumpul, itu Om Har itu sering yang nantangin kan. Ayo hitching dari BSD ke Jakarta gitu kan. Ya udah hitching lah itu kan. Coba-coba dapet juga ya? Dapet. Kuningan ke rumah dapat sampai depan juga? Rumah. Sampai depan rumah lagi. Ternyata supir tetangga saya. Nggak mau. Saya pertama kali hitching itu dapat dari Cipanas Cisarua sampai rumah. Wah, waktu pulang ya? Iya benar-benar. Itu pribadi juga? Enggak, itu mobil angkatan sih. Cuma saya benar-benar nyampe rumah. Itu event pertama kita waktu ke Cisarua. Ini kalau bicara event, apalagi di event yang akan dilakukan oleh teman-teman hitchhiker di Indonesia nih? Dalam waktu dekat ya kita... Event yang terdekat itu awal bulan kita mau ke Buni Ayu, Pak. Buni Ayu itu caving di Buni Ayu sekitar 1 jam dari Sukabumi kota. Jadi kita seperti biasa kita nggak boleh ngasih tahu clue di sana seperti apa, tapi kita ngasih tahu tujuan kita itu sana aja. Sukabumi atau Sukabumi aja gitu ya. Karena Sukabumi ke Buni Ayu nggak mungkin hitching. Jadi hitching dari sini ke Sukabumi. Nanti aturan mainnya kita kasih tahu pas hari H. Oke, kita tunggu misalkan di poin ini gitu ya. Hitching. Iya. Tapi kita ketemu dulu, Pak. Kita ketemu dulu hari di meeting point dulu. Setelah itu terserah mau naik kapan. Iya. Biasanya kita pada saat meeting point itu kita ada kayak pembagian kelompok. Dan kita unik nih, kita tidak pernah mempublish nama-nama yang akan ikut dalam satu kegiatan. Misalnya untuk yang Buni Ayu ini, itu kebanyakan teman-teman yang member kita itu dia selalu nanya, tolong dong dipublish nama teman-teman yang akan ikut itu siapa aja. Tapi kita selama kegiatan dari awal sampai sekarang kita nggak pernah share nama teman-teman karena kita menghindari yang namanya 4L istilahnya Om Har. Lo lagi. Kita pengennya orang baru. Jadi tiap kegiatan itu di dalam satu tim harus ada teman lama yang sudah pernah hitching dan 2 orang itu harus teman baru. Oke. Ini banyak yang tanya soal hitchhiker Indonesia, kalau mau gabung kemana dan lain sebagainya. Kawan. Kita punya grup di Facebook namanya Hitchhiker Indonesia. HITCH HIKER Indonesia. Hanya 2 ya? Iya. Oke, jadi atau di tweetnya juga ada. Twitternya hitchhiker_ID. Gak usah pakai macam-macam kan ya? Free. Iya. Gak ada data musik-musik. Gak ada. Gitu ya. Yang penting hadir gitu ya. Hadir. Ya. Kemudian mau betul. Mengikuti. Dan ini cocoknya buat orang-orang yang suka nguji adrenalin. Iya. Nyali gitu ya. Yang penting muka tembok aja. Jangan malu. Ya. Memang udah kelihatan kok. Gak tau malu. Oke, Eji makasih banyak ya. Iya. Kemudian juga Dita, thank you Dita. Iya, thank you. Wawan juga makasih banyak ya. Sama-sama, Pak. Semoga sukses dengan Hitchhiker Indonesia dan kedepannya tentunya sekali lagi budaya berbagi yang coba berbagi. sharing gitu ya. Betul. Bukan masalah soal nebeng sampai tujuan enggak gitu ya. Tapi yang pertama ternyata ada tujuan mulianya bagaimana membudayakan berbagi. Betul. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Amin. Saya pikir